Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita memikirkan tentang binasa tanpa firman Allah. Dan kali ini kita akan memikirkan kedaulatan firman Allah sehingga manusia ditentukan olehnya hidup atau matinya. Ini menjadi menarik kalau kita pikirkan saudara. Ayat yang populer yang saya pikir seringkali diterjemahkan agak salah, ya. Lihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 55, 10 sampai 11. Yesaya 55, 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Kemudian kita melihat di dalam Roma pasal 9 ayat 5 sampai 7. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saudara-saudaraku, ini menjadi amat sangat menarik kalau kita berpikir di dalam bagian ini. Bagaimana dua bagian ini di dalam perspektif memahami Alkitab untuk kita jelajah. Pertama, saudara, harus kita pahami ketika dikatakan firman Allah tidak pernah kembali sia-sia. Ya, seperti air turun dari langit, jatuh ke bumi, tidak mungkin balik ke langit. Tetapi dia akan menumbuh kembangkan pohon-pohonan, bukan memberi kesuburan. Tetapi air yang sama juga bisa menimbulkan kebanjiran. Tergantung Tuhan mau apa air itu, kan itu persoalannya. Karena kita berbahagia ketika hujan turun dalam curah teratur, karena akan membuat panen menjadi subur. Tetapi kalau kemudian hujan turun dengan ekstrim menimbulkan kebanjiran, maka dia akan menggagalkan panen. Air yang sama bisa dua akibatnya, dan selalu seperti itu. Maka itu sangat tergantung kepada Tuhan, yang sebelumnya berkata, rancanganku bukan rancanganmu, waktu dia berdebat dengan orang-orang Israel dan mengingatkan, supaya Israel tahu diri dan mengukur dirinya. Tuhan lebih dari apapun juga. Kita kembali. Maka pada waktu kita melihat apa yang terjadi di sana, saudara, maka realita di dalam pergumulan keseriusan yang terjadi, bagaimana Tuhan menyatakan kebenarannya dengan caranya yang luar biasa. Maka dia mengatakan bagaimana segala sesuatu dikerjakan oleh dia untuk kemuliaan namanya. Nah, oleh karena itulah Tuhan yang luar biasa tidak pernah firman-Nya kembali sia-sia. Dalam pengertian apa?
Maka dari gambaran tadi jelas, dalam pengertian tidak sia-sia, yaitu tidak akan pernah apa yang Allah firmankan gagal. Pasti terjadi, tapi sesuai dengan tujuannya. Nah, apa tujuannya? Kan ini yang jadi persoalan, saudaraku. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Lah kalau nggak percaya, kan pasti binasa. Lalu siapa yang membinasakan orang itu? Kan firman itu toh. Bahwa dia menolak firman itu jadi binasa. Lah kalau firman itu tidak ada, kan tidak ada yang ditolaknya dan dia tidak akan binasa. Dalam pengertian konstelasi itu dulu, ya, bahwa manusia berdosa binasa, ya semuanya betul, ya. Tetapi kemudian dia menjadi binasa yang legal atau memang jadi benar-benar binasa karena penolakan terhadap firman. Kalau begitu pertanyaannya muncul, apakah firman itu telah menjadi sia-sia? Karena apa? Firman dinyatakan tapi orang itu ternyata nggak bertobat. Nah, jadi firman Tuhan tidak kembali sia-sia, harus dipahami sesuai dengan kehendak Allah tujuannya. Apa yang menjadi tujuannya? Kalau dia mau memberi makan orang yang dipercayanya, tanah jadi subur. Tapi kalau dia mau menghukum orang-orang di bumi yang dianggapnya jahat, maka air bah seperti zaman Nuh yang merusak dan menghancurkan. Jadi tidak pernah gagal bukan berarti apa maumu. Tidak pernah gagal bukan berarti kalau kau berdoa lalu kau klaim apa yang kau mau lalu tidak akan gagal. Di sini kesalahannya. Memang firman Tuhan itu tidak akan gagal. Tapi tidak akan juga jadi karena keinginanmu ternyata memakai ayat itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sumber firman itu. Jadi ya jelas dong. Tidak jadi kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Bukan karena firman itu lemah. Saudara bisa mengerti bukan? Supaya jangan kemudian kita salah mengartikan itu. Saya ambil contoh kedua. Kalau memang firman Allah tidak pernah kembali sia-sia, kenapa tiap kali firman Allah diberitakan, ada percaya, ada. Tapi selalu ada yang tidak percaya. Bahkan sampai matinya. Kalau gitu, nggak berhasil penuh dong. Ada sia-sia dong, minimal bagi yang menolaknya. Maka jawabnya jelas tidak. Firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Dia datang dengan ketetapannya yang luar biasa. Dia menjadi berkat bagi mereka yang percaya. Dia menjadi kebinasaan bagi mereka yang menolaknya. Firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Tapi, ia menghukum dan dia memberkati, menyelamatkan. Maka dua peran yang dimainkan oleh firman Allah yang menjadi penuntuk atas segala hidup. Maka firman itu tidak bisa kita klaim, kita pelintir seenaknya untuk diri kita. Atas nama apa yang kita sebut misalnya iman percaya. Silakan kau berkata percaya. Kalau kau bilang kau percaya Allah, setan pun percaya, kata Yakobus. Dan gemetar. Nggak ada hebatnya kau percaya Allah. Tapi kalau memang kau sungguh percaya padanya, pasti kau lakukan kehendaknya. Itu yang penting. Karena itulah kitab Injil Matius mengingatkan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Jadi balik lagi. Firman itu tidak kembali sia-sia. Tetapi dia melanjutkan tugas gandanya. Membinasakan atau menghidupkan. Dia nggak akan pernah sia-sia. Nah oleh karena itulah tiap orang percaya di pergumulan kehidupannya. Harus sungguh-sungguh memahami Alkitab itu. Menelitinya dengan baik. Memahaminya dengan sungguh. Kita tidak bisa berkata hanya karena kita Kristen masuk surga. Tidak ada ayatnya. Karena percaya Yesusnya orang masuk surga. Dan melakukan kehendaknya. Hidup sesuai ketetapannya. Bukan karena jadi pendeta seperti saya lalu masuk surga. Enggak ada ayatnya. Kita yang terlalu naif. Jadi camkan, pikirkan. Bagaimana firman itu bergerak secara luar biasa. Dan firman itu serius. Dia bukan barang recehan, barang obralan. Ayo datang, siapa yang mau? Bukan. Dia juga menghukum saudara-saudaraku. Firman itu tidak akan merengek supaya kita datang. Tapi firman itu menentukan hidup kita. Hidup atau binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman yang berdaulat itu. Firman yang tak tertolak. Firman itu berkuasa. Maka kalau orang percaya itu namanya panggilan firman. Kalau orang menolak itu namanya hukuman firman. Firman berdaulat.
Oleh karena itu berbahagialah jikalau engkau percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus anaknya itu. Tetapi hati-hatilah kebahagiaanmu kalau ternyata kau tidak hidup sesuai kehendaknya, sesuai firman-Nya. Lalu kau bilang, bagaimana mau hidup sesuai firman-Nya, Pak? Yang mana itu? Karena aku tidak tahu, ternyata kau tidak baca Alkitab itu. Kan jadi aneh bin ajaib. Kau bilang kau anak Tuhan, tapi kau nggak ngerti isinya. Saya paling bingung kalau ada orang bilang, dia nggak bisa ngomong Pak, dia nggak bisa ngajar, tapi dia penuh karunia. Saudaraku, di Alkitab itu, kenali orang dari apa? Pohon dikenal dari buahnya. Buah roh bukan karunia roh. Yang kedua, bagaimana dia tidak tahu berbicara tentang Alkitab? Yang adalah firman Allah itu. Lalu disebut hamba Allah, kan jadi aneh. Tapi nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa orang menjadi terlalu naif dan terlalu tidak lagi memandang Alkitab sebagai yang penting begitu ya. Tetapi mitos-mitos, cerita-cerita yang dibangun sehingga pengkultusan menjadi agak gila-gilaan pada masa kini. Ini juga jadi gawat sebetulnya. Jadi betul yang dikatakan Alkitab itu. Akan datang mereka-mereka penyesat itu. Menarik banyak orang, itu pun Yesus sudah katakan. Jadi tidak heran juga kenapa banyak orang tertarik dan jadi gelap mata. Karena Alkitab sudah menubuatkan. Tinggal Anda mesti memeriksa di mana Anda ada. Tanyalah dirimu baik-baik. Kembali lagi. Jadi kepada hal itulah kita melihat bagaimana firman itu menjadi firman hidup yang sungguh-sungguh. Yang dinyatakan secara utuh menjadi kebenaran yang tidak terbantah. Itulah firman hidup yang ditegakkan. Yang mesti menjadi satu terang benderang dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, firman itu bercerita dan berkisah secara lengkap. Contoh di dalam Roma tadi, ini aspek yang kedua. Bagaimana firman itu tidak pernah sia-sia. Firman Allah tidak mungkin gagal, kata Paulus dalam kitab Roma. Tapi ternyata, tidak semua Israel itu orang Israel. Dan tidak semua anak Abraham itu, ya keturunan Abraham itu anak Abraham. Nah ini menarik bukan? Apa yang mau dikatakan di sana adalah bagaimana firman itu bergerak secara luar biasa. Sehingga bukannya Alkitab itu gagal, sehingga kenapa Israel nggak bertobat kan gitu toh? Kan kayaknya gagal. Bukan. Karena memang tidak pernah dikatakan Israel adalah Israel dalam pengertian Israel itu secara nation automatically. Bangsa pilihan dan selamat. Enggak ada itu. Maka Israel itu kalau dibaca di seluruh pembacaan kita, mengacu pada kualitas keisraelan. Begitu juga sunat. Ternyata sunat itu tidak hanya mengkerat ya, bagian dari anggota tubuh kita. Tetapi ternyata bukan sekedar mengkerat atau memotong kulit katan pada seorang pria di mana darah tertumpah sebagai simbol perjanjian, tetapi juga sunat hati yang disebut Alkitab. Bahkan sejak Musa itu sudah dikatakan. Simbolnya memang ada pemotongan itu dan darah tumpah. Tapi aktualisasinya adalah hati yang berubah. Begitulah anak Israel. Simbolnya adalah mereka yang namanya bangsa Israel keturunan Yakub. Tapi aktualnya adalah mereka yang melakukan kehendak dan iman yang hidup pada Yakub, Ishak, Abraham, dan seterusnya. Ini yang menjadi perlu, saudaraku. Jadi ketika kemudian di dalam kisah perjanjian lama, ada nama Rahab orang Yeriko, ada nama Rut orang Moab, tapi menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Bingung juga kita bukan? Kan itu bukan murni Israel. Lalu kemudian di dalam perjalanan era para rasul, Yerusalem justru menolak. Pertama kali disebut Kristen malah di Antioquia, kota di luar Yerusalem, di luar Israel. Bagaimana itu? Nah, jadi mengerti seluruh bagian the historical of Israel itu harus tuntas, saudara. Sehingga kita tidak bisa gelap mata mencomot 1-2 ayat saja. Tapi kita mesti melihat semuanya. Di Roma dengan terang benderang dikatakan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Maka dia menyatakan kebenarannya lewat garis keturunan Abraham. Siapa itu? Anak Abraham ada 2, suka atau tidak itu fakta. Tapi kemudian dikatakan dari garis Ishak. Tapi ternyata tidak berhenti di Ishak. Tapi kemudian turun lagi dan Paulus menyebut dalam Galatia. Dari keturunannya lah berkat datang. Bukan keturunannya. Hanya satu kali atau menunjuk tunggal. Bukan jamak. Itu kalimat Paulus di Galatia. Siapa keturunannya ini? Ternyata berkat itu datang bukan dari si Yakob,
Bukan dari si Ishak atau seterusnya Yehuda, si Daud dan seterusnya. Bukan. Tapi dari satu, yaitu Yesus Kristus. Berkat apa itu? Keselamatan itu. Pada siapa itu? Bangsa Israel saja? Ya enggak. Malah Israel yang menyalibkan dia. Dan bangsa Israel itu banyak imam itu yang disebut Yesus ke neraka kau. Itu Matius 23. Nah, jadi kan kalau kita memandang dengan jujur lalu menelitinya dengan teliti kan begitu ya, maka kita akan melihat kebenaran yang hakiki yang dinyatakan di situ, bahwa kebenaran adalah tentang kebenaran yang tidak terbantah. Tuhan menyatakan janjinya dan Alkitab, firman Tuhan tidak pernah gagal. Dipilihnya orang yang mau dipilihnya, dibinasakannya orang yang mau dibinasakan, dihidupkan orang yang mau dihidupkan. Tapi awas, jangan salah paham soal dibinasakan. Kalau bilang dibinasakan orang yang dibinasakannya, ada lagi pengertian berikut. Apa yang dibinasakannya? Maka kalau kita mengerti apa yang dibinasakannya, maka saudara akan belajar lagi. Yang dibinasakan adalah bukan orang hidup dibinasakannya. Yang sudah binasa tapi tidak dipilihnya, ya jadi tetap binasa. Itu namanya dibinasakan. Bukan Tuhan secara aktif membinasakan dia. Dia sudah binasa pada dirinya, sudah mati karena dosanya, Tuhan tidak memilihnya. Maka segala kedaulatan penuh ada pada firman itu. Kedaulatan firman Allah yang menghidupkan dan membinasakan itu. Jadi mari kita belajar baik-baik. Saya seringkali mendengar orang, Pak, Bapak khotbah saya nggak ngerti loh Pak. Gimana ya Pak? Oh gitu ya. Memang saya bisa membayangkan ketika orang tidak terbiasa menggali Alkitab, ketika orang tidak terbiasa mendengar khotbah yang sistematik, ketika orang tidak biasa mengolah logika-logika kuat yang dianugerahkan Allah, ketika orang terbiasa dari guyon satu ke guyon lain dan itu disebut firman, ketika orang terbiasa menyenangkan telinga, cocok dengan telinga, amin. Ketika orang terbiasa dengan berbagai kalimat-kalimat suggestion, kalimat-kalimat motivasi, yang sebetulnya tidak mempunyai kekuatan dasar dari firman Allah, dan itu yang disukai. Maka kalau kita membaca logika keseluruhan firman itu, pasti jadi nggak cocok. Bayangkan, tidak kembali dengan sia-sia firman itu. Prinsip pertama bukan, iya betul, air datang turun, mengairi ladang, panen bagus dong. Tapi kalau air itu air bah, kan dari Tuhan juga itu. Tidak kembali itu ke atas, hancur kan. Jadi pahami jangan satu sisi, pahami dua sisi. Aspek yang kedua dari segi keisraelan bangsa Israel. Berkat dari anak-anak Abraham. Siapa itu anak-anak Abraham itu? Ternyata disebut anak Abraham tunggal, kata Paulus di Galatia. Begitu juga di Roma, mengacu kepada Yesus Kristus. Dari dialah berkat datang ke seluruh dunia. Memang betul sih. Di dalam namanya tidak apa, keselamatan itu ada. Tidak ada di kolong langit ini selain di dalam nama dia. Itu kata Kisah Para Rasul. Jadi dengan kemudian menemukan linknya, benang merahnya, maka kita menemukan kebenaran itu bertapa utuhnya. Sehingga di dalam aspek yang ketiga, kalau pertama tadi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan firman tidak kembali sia-sia tadi. Harus dipahami yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi ketetapannya? Yang kedua, firman Allah tidak datang sia-sia di dalam garis sejarah Israel. Karena memang bukan Israel. Kalau ngelihat misalnya Israel anak Abraham, gagal dong ya. Habis jadi bangsa yang menyalibkan Yesus sih. Di mana berkatnya? Tapi memang bukan dia kok. Yesus yang dimaksud di dalam pemahaman itu. Ya. Orang-orang Yahudi tidak mau terima itu. Mereka terlalu keras kepala. Anggap mereka sebagai bangsa yang paling hebat. Sehingga arogansi kebangsaan mereka sangat tinggi. Bahkan pada waktu mereka dijajah itu. Ini fakta agama memang. Padahal Kristuslah yang disebut keturunan Abraham itu. Anak perjanjian itu. Dan akhirnya kita bisa melihat. Dari dialah berkat itu tersebar ke mana-mana. Bukan dari bangsa Israel. Dari Yesus Kristus. Keselamatan, hubungan dengan surga itu terbuka, bukan? Sehingga di dalam bagian seperti ini, kedaulatan firman Allah itulah mesti kita renungkan betul-betul. Sehingga kita bisa mengerti dengan penuh, menikmatinya, hidup di dalamnya. Sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan kepadanya.
Ini yang menjadi perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga 3 tahap pemikiran kita tadi. Tentang air yang firman yang tidak kembali sia-sia. Tidak sama dengan semua yang kau ucapkan kau inginkan dapat. Tapi tidak kembali sia-sia. Jika ia sesuai dengan tujuan atau kehendak Allah. Jadi harus hati-hati dulu. Jadi tidak penting siapa kau, apa doamu, model kayak apa kau bicara. Sesuai kehendak Allah apa enggak. Nah, ini penting. Jadi jangan klaim sebagai mantra atau sebagai bahasa jimat begitu ya. Itu yang gawat. Berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kebenaran Tuhan dan membalikannya. Aspek yang kedua tadi. Di dalam hal kebangsaan. Bagaimana fakta kebenaran itu sudah dinyatakan. Bahwa firman Allah itu yang berdaulat itu tidak mungkin gagal. Sehingga ketika Israel ternyata tidak menjadi sumber berkat. Tidak sama dengan firman itu gagal. Tidak. Karena memang sebetulnya kalau diteliti seluruh kebenaran yang ada. Apa yang dikatakan Alkitab, keturunan itu mengacu kepada satu. Dari garis Ishak pertama. Dan Yesus Kristus puncaknya. Dialah. Clear sekali bukan? Kita akan menjadi bingung dengan firman itu kalau nggak ngerti. Yang salah kan bukan firmannya saudaraku. Iya toh? Sehingga dalam bagian yang ketiga kita memikirkan. Bagaimana di dalam jalur kebenaran firman Tuhan itu kita selalu ada. Sehingga melihat kedaulatan Allah itu dengan terang benderang. Bagaimana kita melihat kedaulatan terang benderang? Bergaulah dengan firman itu. Maka taulah kita betapa amat sangat berdaulatnya. Dan taulah kita betapa amat sangat luar biasanya kehendak Allah itu. Dan bahwa hidup kita adalah hidup yang harusnya bergantung kepadanya, melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Dan kita jangan takut dalam hidup mengiring dia. Kita harus berani saudara-saudaraku. Kita harus berkelahi dalam pertandingan zaman ini. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Perkelahian akan menjadi perkelahian yang menyenangkan ketika kebenaran ada pada kita dan mewarnai hari-hari kita, langkah-langkah kita. Dan itu yang diperlukan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan renungkanlah betapa amat sangat berdaulatnya firman Allah yang tidak pernah kembali sia-sia. Firman yang datang kepada kita, menyelamatkan kita. Tapi firman yang sama, menghukum mereka yang tak percaya, membuat mereka menjadi binasa. Tidak kembali sia-sia. 2 sisi yang luar biasa. Jangan pahami hanya sebelah kiri. Kanannya juga harus mengerti. Jangan abaikan satupun dari keduanya. Karena kebenaran adalah yang seutuhnya. Tidakkah itu menarik? Karena itu camkan dan pikirkanlah. Bagaimana kita bisa hidup tanpa firman Allah. Camkan dan pikirkanlah. Firman Allah tidak pernah sia-sia. Dalam hal menghidupkanmu dan membinasakanmu. Dan ingatlah, membinasakan artinya membiarkan engkau di kebinasaan. Karena semua kita sudah binasa. Semua kita sudah mati pada dirinya. Kalau dia tidak tolong, ya kita tetap mati. Tetap mati karena kita sudah mati. Kita sudah berbuat dosa di Taman Eden. Firman-Nya menolong tidak akan sia-sia. Karena kuasanya yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Kedaulatan firman Allah terpujilah selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajarlah supaya kami terus berpegang pada firman hidup dan tak terpisah. Berada dan selalu berjalan bersama-Mu di kehidupan ini. Berkenan kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, memampukan kami menjadi laskar yang tangguh. Terima kasih untuk kedaulatan firman hidup itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email
di pama_yayasan@yahoo.com. pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.